Kenapa MUI tidak menetapkan ini sebagai masalah mendesak dan konsultasikan ini ke pemerintah untuk mencari solusinya, mendukung hukuman mati bagi guru ngaji tersebut? Itu tidak akan bikin efek jera. Lagi pula, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terjadi lagi pelecehan oleh guru ngaji. Bagaimana kabar MUI Jawa Barat? Apakah Anda hanya cuma bisa prihatin? Kasus pelecehan seksual marak terjadi, termasuk di kalangan pemuka agama. Yang paling heboh adalah kasus pemerkosaan belasan santriwati yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu di Kota Bandung. Bahkan hingga ada yang sampai hamil dan melahirkan. Nah, hebohnya kasus ini kemudian diikuti dengan munculnya kasus-kasus lain yang serupa. Yang terbaru muncul lagi kasus belasan anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan oleh guru ngajinya. Itu juga terjadi di Kabupaten Bandung. Sekretaris Umum dari MUI Jawa Barat, Rafani, dia mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menurutnya ustadz atau guru ngaji itu seharusnya menjadi panutan bagi murid atau bagi santrinya. Namun pelaku ini malah melakukan tindakan yang senonoh. Rafani bahkan mengajak kepada semua pihak untuk melakukan pengawasan bersama. Katanya jangan sampai orang tua itu mempercayakan atau menitipkan anak itu sepenuhnya tanpa ikut melakukan pengawasan. Selain itu, orang tua juga harus selektif dalam mencari tempat pendidikan bagi anaknya. Sebenarnya saya cuma mau bertanya, hanya satu pertanyaan buat MUI ini nih. Sebenarnya perannya MUI dalam pencegahan kasus ini itu seperti apa? Apakah hanya sekedar prihatin dan merasa malu saja? Atau cuma sekedar memberi saran yang sama sekali tidak ada gunanya? Selektif saja itu belum cukup. Kita melihat latar belakang dan juga track record seseorang pun itu tidak gampang. Banyak yang bisa kamuflase dan berbaur dengan baik. Saya ambil contoh saja seperti tersangka teroris yang ditangkap. Itu bahkan banyak tetangga yang tidak menyangka bahwa gerak-gerik mereka itu tidak mencurigakan dan mereka itu beraktivitas seperti biasa. Nah, sebenarnya masalah ini bisa segera untuk dijadikan prioritas yang serius. Itu pun kalau MUI-nya mau sadar. Ibaratnya kalau orang yang sakit tidak merasa sakit, maka dia tentunya tidak akan minum obat dan sembuh. Padahal kita tahu MUI bisa bertindak dengan cara melakukan apa? Sertifikasi guru agama, atau setidaknya mendesak agar pemerintah segera menerapkan itu. MUI punya tanggung jawab untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Penolakan datang bertubi-tubi. Jangan sampai orang yang cuma
modal pakaian, dan sedikit ilmu langsung dibiarkan, bikin panggung jualan agama, atau bahkan membuat kejahatan atas nama agama. Justru ini masalah yang paling serius. Nah, yang tidak serius itu seperti sertifikasi halal itu. Yang MUI lakukan untuk kulkas, itu malah lebih diperhatikan oleh mereka. Memang kadang-kadang saya merasa lucu lihat tingkahnya MUI ini nih. Yang krusial mereka tidak perhatikan. Bahkan memberikan komentar itu hanya bersifat normatif dan tidak ada solusi sama sekali. Mengatakan sedih, malu, dan prihatin ala mantan presiden sebelah. Presiden yang sebelumnya kita tahu kan? Cuman itu doang. Dan kemudian apa? Senyap sampai beritanya hilang. Lalu kejadian lagi oknum guru cabul. Lalu kemudian kejalankan SOP lagi. Menanggapi dengan komentar-komentar sedih, malu, bahkan prihatin. Apakah hanya melakukan hal-hal seperti itu? Apakah tidak ada cara lain untuk mengantisipasi sehingga hal ini tidak terjadi lagi? Apakah Anda terus prihatin lagi dan seterusnya sampai lebaran kuda? Kapan selesainya masalah ini? Kenapa tidak sekalian prihatin dan sambil ciptakan lagu galau begitu? Kenapa MUI tidak menetapkan ini sebagai masalah mendesak dan konsultasikan ini ke pemerintah untuk mencari solusinya? Dan menurut saya, ini belum dilakukan. Padahal, kalau tidak salah, pemerintah itu sudah memberi opsi agar ada sertifikasi ulama. Bahkan untuk pemuka agama lain juga. Ustadz, guru ngaji, dan standarisasi pesantren agar jangan kasus seperti ini itu terjadi atau terulang lagi begitu. Nah, ini juga bukan hanya untuk demi mencegah kasus pelecehan, tapi juga mencegah penularan masif paham-paham radikal dan juga intoleransi. Tapi apa? Adem-adem saja. Merasa pura-pura sehat, padahal sakit parah. Malah menolak wacana tersebut dengan alasan yang membabi buta. Di luar negeri itu, wacana seperti ini sudah dilakukan, entah dari kapan. MUI mendukung penuh jika kasus ini serupa dengan kasus Heri Wirawan. Mendukung hukuman mati bagi guru ngaji tersebut. Itu tidak akan bikin efek jera. Lagi pula, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.